pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru 1.500 yang ikut live streaming ini. Baru 1.500 ya. Walaupun kelihatannya di sini hanya berlima, tapi di luar sana ada 500 belum yang lain nih live semua kan ya. Barokah, itu namanya barokah. Kalau YouTube saja bisa menjadikan banyak seperti ini, baru saya transaksi sama YouTube. Ya muamalah sama YouTube. Saya titipkan video saya ke YouTube. YouTube mengembangkannya jadi banyak, dilihat banyak orang. Masa titipkan harta ke Allah kok nggak percaya? Ya, YouTube aja bisa langsung YouTube ini. Masa kita kau nggak percaya? Berarti kan iman kita perlu dipertanyakan. Tanda tanya. Padahal contohnya luar biasa. Kepada teknologi kita percaya, kepada perusahaan kita percaya. Tapi kenapa kepada yang punya semuanya kita kok kurang percaya? Lanjut. Bismillah. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan menerimanya dengan tangannya Allah, ya sama tadi ya. Kemudian dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngasih, kan banyak orang salah ketika sedekah, nunggu hari meninggal dunia. Akhirnya jadi ahli waris kan, ahli waris. Innamal amalu biniat, orang bilang kan udah niat. Nah, jangan salah, niat itu ada definisinya. Kalau bilang nanti saya Jumat mau sedekah, itu baru angan-angan. Kalau udah buat cek, cairnya hari Jumat, nah itu namanya sudah niat. Itu namanya sudah niat. Terus, sebentar. Santai dulu. Nah. Udah nyambung kawan-kawan? Ya, saya lanjutkan. Ya. Banyak orang yang sodakonya ditunda sampai Jumat, ya karena hari yang mulia, sampai Kamis, hari diangkatnya amal. Nunggu hari Senin, hari lahirnya Nabi SAW. Betul itu hari mulia, tapi sodakoh itu mulianya bukan karena hari. Jadi sodakoh itu mulia bukan karena hari. Sodakoh itu mulia karena kebutuhannya. Kebutuhan kita. Nah kita butuh diampuninya kapan? Nah kalau kita butuh diampuni hari Jumat, ya silakan. Ya, sedekah hari Jumat. Kalau kita butuh ampunannya sekarang, ya sedekahnya sekarang. Nah bagaimana sedekah itu akan jadi bernilai yang luar biasa? Dikatakan oleh Nabi SAW, antas sahih syahih. Ketika ditanya Nabi SAW sedekah yang paling besar pahalanya seperti apa? Dijawab, antas sahih syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu dalam keadaan sehat, kemudian pelit terhadap harta itu, berat mengeluarkannya. Kenapa berat mengeluarkannya? Memang ekonominya pas-pasan. Takhshal faqra, kamu takut nanti kalau disedekahkan habis uangnya. Ta'mulul ghina, dan masih punya keinginan nabung biar punya duit banyak. Dalam kondisi yang seperti itu, sehat, uangnya pas-pasan, pengen nabung, kok sedekah. Itu sedekah yang luar biasa, pahalanya besar. Nah kalau orang sakit sedekah biasa. Kenapa? Pengen sembuh. Ya saya sakit, saya sedekah gitu. Pengen sembuh, bagus, ya itu bagus. Tapi pahalanya biasa. Nah, ketika ada seseorang yang dia itu dalam keadaan kaya raya, duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak sedekah, ya bagus, tapi biasa saja. Namanya uangnya banyak. Bukan suatu yang istimewa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan, dia sedekah kan luar biasa. Dia lagi nabung, ini pengen nanti untuk beli rumah. Kok tahu-tahu tiba-tiba tetangganya mau bayar sewa rumah, nggak punya. Cerita sama dia, wah ini ya, doakan saya dapat rezeki. Kalau enggak ini diusir ini seminggu lagi. Loh kenapa? Kontrakan ini loh, belum kebayar. Oh insya Allah dapat rezeki, insya Allah. Terus dia ingat, saya punya tabungan ini. Ya, tabungan untuk beli rumah. Udah nabungnya mungkin puluhan tahun. Ya nabungnya puluhan tahun. Dapatnya nggak seberapa. Tapi dia cita-cita ini untuk beli rumah. Ingat tetangganya seperti itu. Diambil semua kasih ke tetangga. Nih dah, nggak usah pusing kamu nih. Bayar tuh kontrakan rumah. Itu sedekah yang terbaik. Karena memang orangnya pas-pasan. Nah kalau kita lebih, bagus ya. Tapi bukan pahala yang terbaik. Nah terus gimana caranya? Dalam keadaan lebih, kita bisa dapat pahala yang terbaik. Solusinya gimana? Kan kita nggak mau nunggu miskin dulu toh. Untuk dapat pahala yang terbaik, yuk kita miskin dulu. Kan enggak toh ya? Gimana caranya kita dalam keadaan lebih, tapi kita dapat pahala yang terbaik? Ya kita sedekahkan yang kita berat mengeluarkannya. Mengeluarkannya itu berat.
nyedekahin, ya dikasihkan pada orang yang pernah musuhin kita. Orang yang pernah musuhin kita, usahanya jatuh. Jatuh miskin misalnya. Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita sedekah ke dia, pahalanya lipat-lipat. Kenapa? Karena nafsu kita ngelawan. Nah, syukurin. Kualat saya. Kalau kata orang Jawa Tengah gitu, kualat. Jawa Timur ya, kualat. Kena apa itu? Tuah ya. Itu kena tuah saya itu. Makanya dia jatuh miskin. Terhadap orang yang seperti ini, sedekahin. Dibantu. Sungguh-sungguh batunya ikhlas ditala. Ini pahalanya luar biasa. Jadi harus kita pintar ngelola sedekahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Ya kepada kerabat. Banyak orang nyumbang yayasan sana, ya panti sana, majelis sana. Bibiknya sendiri butuh duit gak dikasih. Keponakannya butuh modal kerja gak dikasih. Lebih utama dia bantu keponakannya, biar keponakannya jadi orang yang besar. Dia bantu bibiknya, nggak minta. Ini sedekahnya pahalanya akan jauh luar biasa dibandingkan sedekah yang nggak jelas. Ya sedekah nggak jelas. Kemudian orang sakit butuh sehat. Kitanya sehat, tapi ada orang sakit butuh sehat. Kalau dia dioperasi, menurut medis, insya Allah sehat. Biayanya besar. Sedekah pada orang itu sekali lebih baik daripada sedekah ribuan kali pada orang lain yang nggak jelas. Sekali pada orang itu, duitnya gede yang kita keluarkan, tapi jelas itu. Menyelamatkan nyawa seseorang. Menyelamatkan nyawa, pahalanya nyawa kita akan diselamatkan sama Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Itu akan besar. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang menarik itu, ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sedekah, orang miskinnya nggak ada yang disedekahkan. Jadi orang miskin tingkat paling pol. Sahabat itu udah miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sedekah duit, kalau senyum kita sedekah, yang kaya juga senyum loh, Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Tapi mereka mengeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau habis sholat ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan la ilallah sampai akhir, maka itu kamu akan mengalahkan orang-orang kaya yang ahli sedekah. Akhirnya habis sholat nih yang miskin nih sahabat baca itu subhanallah, 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 subhanallah. Nah yang kaya dengar.